Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Yahya Malik bin Dinar al-Sami adalah putra seorang budak berbangsa Persia dari Sijistan. Menjadi murid kemudian sahabat Hasan Basri. Ia banyak menyeriwayatkan hadis terutama yang bersumber dari Anas bin Malik dan Ibnu Sirin. Malik bin Dinar meninggal pada tahun 181 Hijriah. Malik dilahirkan sebelum ayahnya mendapat kebebasan. Setelah ayahnya dimerdekakan, nasib Malik menjadi lebih baik dan meningkat terus hingga ia memiliki harta berlimpah-limpah. Malik seorang laki-laki yang tampan dan dengan harta yang berlimpah itu ia habiskan untuk bersukaria, menarik perhatian wanita dan mencari jabatan yang terhormat. Di Damaskus, di mana ia tinggal, sedang merampungkan pembangunan masjid yang megah, diikuti dengan penetapan badan pengelola oleh pemerintah Muawiyah. Jabatan pengelola masjid itu amat terhormat dan diincar-incar oleh Malik. Untuk itu ia pergi ke masjid itu dan itikaf di sana terus-menerus sambil melakukan sholat dengan harapan agar disaksikan orang dan menjadi daya tarik hingga dia diangkat dalam jabatan badan pengelola yang terhormat itu. Sudah 1 tahun ia melakukan hal itu, namun tidak ada orang yang menawarkan jabatan itu. Ia bosan dan ditinggalkannya masjid itu dan kembali mengunjungi tempat-tempat hiburan seperti masa lalunya. Pada suatu malam, ketika ia berada di rumah hiburan itu, ketika teman-temannya tertidur, tiba-tiba ia mendengar suara dari salah satu kecapi yang dimainkan mereka. "Wahai Malik, mengapa engkau tidak bertobat juga sampai sekarang?" Dalam riwayat lain dituturkan bahwa Malik pada suatu malam bermimpi berada dalam alam yang sedang kiamat. Dalam keadaan alarm yang porak-poranda, dalam keadaan alam yang porak-poranda, manusia bangkit menuju padang mahsyar, termasuk ia sendiri. Di tengah-tengah kemelut yang dahsyat itu, ia dikejar-kejar oleh seekor ular besar, dan Malik berusaha sekuat tenaga untuk lari dan lari. Kemana saja ia lari, ular yang berada di belakangnya siap untuk menghancurkannya. Ia tetap lari dan sampai berteriak meminta tolong. Tiba-tiba anak putrinya yang sudah meninggal datang menjemputnya dan menyelamatkannya dari kejaran ular besar itu. Dengan terengah-engah tak berdaya, ia didudukan anaknya di suatu tempat yang teduh. Anak putrinya berkata kepada ayahnya dengan membawakan Al-Quran surat Al-Hadid ayat 16. "Wahai ayahku, apakah belum masanya bagi orang-orang yang beriman untuk mengkhusyukkan hatinya, mengingat kepada Allah dan mengingat kebenaran yang diturunkan?" Peristiwa di atas amat berpengaruh kepada diri Malik dan dalam gundah gulana ia datang kepada sahabat Hasan Basri. Ia mulai bertobat dan memulai belajar dengan penuh kesadaran dan kesungguhan. Hasan Basri sendiri berusaha memberikan berbagai uraian tentang mimpi Malik itu di hadapan jamaah Masjid Basrah dan menguraikan tafsir panjang lebar terhadap ayat 16 surat Al-Hadid secara lengkap. Begitu Malik bersiap-siap pindah ke Basrah, orang-orang Damaskus datang memintanya untuk menjadi pengelola masjid yang terhormat itu. Dengan tegas Malik menolaknya. Dengan berterus terang ia menceritakan betapa ia menginginkan jabatan itu. Namun selama ia beribadah dalam masjid itu tak seorang pun yang perhatikan. Setelah ia memutuskan untuk bertobat dan sungguh-sungguh di jalan Allah, ia malah mendapat tawaran dan dengan penuh keyakinan ia menolak jabatan itu dan jabatan-jabatan lainnya. Ia hidup di Basrah dengan meninggalkan harta dan gemerlap dunia yang menikmati dengan penuh kesungguhan kehidupan zuhud sejati. Selama 40 tahun ia hidup di Basrah, tidak pernah sekalipun memakan korma segar, dan ia hanya makan roti yang dibelinya sendiri tanpa manisan atau asam-asaman. Suatu ketika nafsunya bangkit tak terkendali ingin memakan buah korma segar. Ia pergi ke pasar membeli buah
korma segar dan terus ke masjid untuk memakan buah korma segar tersebut. Tetapi dari loteng sebuah rumah seorang anak berseru kepada ayahnya, "Ayah, seorang Yahudi membeli korma dan memakan dalam masjid." "Apa pula yang hendak dilakukan Yahudi itu dalam masjid?" gerutu sang ayah dan bergegas pergi ke masjid melihat Yahudi yang dimaksud anaknya itu. Tapi begitu melihat Malik berada dalam masjid, segera ia berlutut sambil menyampaikan apa yang diucapkan anaknya itu. "Apakah arti kata-kata anak itu bagiku?" Malik bertanya. "Maafkan ia, guru." Ayah si gadis meminta maaf. Ia masih anak-anak dan tidak mengerti apa-apa. Di sekitar ini banyak orang-orang Yahudi. Kami selalu berpuasa dan anak-anak kami menyaksikan betapa orang-orang Yahudi makan di siang hari hingga mereka berpendapat bahwa setiap orang yang makan di siang hari adalah orang Yahudi. Apa yang telah diucapkannya adalah karena kebodohannya belaka dan mohon maafkan dia. Mendengar penjelasan itu, Malik amat menyesal betapa ia telah ditegur oleh Tuhan melalui lidah anak kecil yang tak berdosa itu. Seandainya korma-korma itu sempat termakan olehku, niscaya engkau akan menyatakan diriku sebagai seorang kafir. Demi kebesaranmu, aku bersumpah tidak akan memakan buah korma untuk selama-lamanya. Dalam pengembaraannya, Malik naik ke kapal dengan harapan ia dapat sampai ke arah negeri tujuannya. Di tengah perjalanannya, ia dituduh orang mencuri perhiasan, diikat dan dipukul. Setelah berkali-kali dipaksa mengaku, Malik tetap tidak mengaku karena ia memang tidak mencuri. Setelah babak belur, ia memandang ke laut lepas dan tiba-tiba bermunculan ikan-ikan menampakkan di permukaan sambil membawa permata-permata. Diambilnya sebuah permata dari satu ikan itu dan diberikannya kepada orang yang kehilangan tadi. Setelah diterima, ia meninggalkan orang itu dan melangkah keluar kapal sambil berjalan di permukaan laut sampai ke pantai. Tentu saja semua orang terbelalak kaget melihat karomahnya yang demikian hebat. Tasawuf Malik bin Dinar bertolak dari kehidupan juhud dan keikhlasan yang semurni-murninya. Juhud dalam makna menguasai dan mengalahkan nafsu dan dunia. Ikhlas dalam arti bahwa setiap amal lahir senada dengan amal batin yang didasari semata-mata karena Allah dan untuk Allah. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.